Baik, saya akan mau jelaskan masalah data berkelompok dari catatan yang kau catat itu. Nah, sekarang sambil kau buka catatanmu, biar saya jelaskan di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Yang namanya data berkelompok, berarti itu data itu dikelompok-kelompokkan. Nah, di sini contoh saya buat ada suatu data yang dikelompokkan dari 30 sampai 38. Itu ada 3. Dari 39 sampai 47 itu ada 6 dan seterusnya. Kalau dikatakan 30 sampai 38 ada 3, bukan berarti 30, 31, 32. Bisa saja dia 30, 30, 38. Yang jelas dari 30 sampai 38 itu ada sebanyak 3. Dari 39 sampai 47 ada sebanyak 6. Itu juga belum tentu berurutan dari 39 40, enggak. Yang jelas setelah diteliti data itu, angka 39 sampai 47 itu ada sebanyak 6. Nah, ini dia. Dikatakanlah ini frekuensinya atau banyaknya. Dari data ini ada istilah-istilah yang sudah kau tulis. Yang pertama, kelas. Arti kelas di sini, banyak kelasnya ini ada 6. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi kalau ditanya berapa kelas kelima, 66 sampai 74. Berapa kelas kedua, 39 sampai 47. Itu arti kelas. Kemudian batas kelas. Batas kelas ada 2, batas bawah dan batas atas. Batas bawah adalah yang ini semua. Ini. Batas atas yang ini semua. Nah, jadi kalau dibilang kelas pertama batas bawahnya 30, batas atasnya 38. Ya. Kelas kedua, batas bawah 39, batas atas 47. Demikian seterusnya. Itu pengertian batas kelas. Kemudian tepi kelas. Tepi kelas juga ada 2, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Ingat, ini tepi ini nanti sering kau jumpai. Tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5, tepi atas, batas atas tambah 0,5. Kalau begitu, untuk kelas pertama sudah. Tepi bawah berarti batas bawah tadi berapa? 30, berarti 30 dikurang 0,5 adalah 29,5. Ke tepi atas, batas atas tambah 0,5, berarti batas atasnya 38 tambah 0,5 berarti 38,5. Demikian seterusnya. Jadi misalnya ini saya tambahi kolom ini, saya tambahi misalnya ini tepi atas, tepi bawah dulu, tepi bawah, ini tepi atas, berarti tepi bawah, batas bawah yang ini dikurangi 0,5, berarti 29,5, 38,5, 47,5, 56,5, 65,5 dan 74,5. Tepi atas, batas atas ini ditambah 0,5. 38,5, 47,5, 56,5, 65,5, 74,5, 83,5. Itu tepi-tepi, ya, ingat. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu kalau misalnya dari 30 sampai
38 ya, dari 30 sampai 38. Kalau kau bikin tanganmu 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ada 9. Berarti panjang kelasnya ini 9 ya, panjang kelas. Panjang kelas rumusnya P itu adalah tepi atas kurang tepi bawah. Jadi kalau kau kurangkan 38,5 kurang 29,5 itu pasti 9. Ini kurang ini 9, ini kurang ini 9, ini kurang ini 9, ini kurang ini 9, ini kurang ini 9. Dan jadi dari 30 sampai 38 kalau kau tulis 30, 31 itu ada 9. Atau cara melihatnya, lihat ke bawah 30, 39, 48, 57, 66, 75. Berarti panjang kelasnya itu 9, tambah-tambah 9. Ini juga tambah-tambah 9 kemarin. Nah, itulah panjang kelas. Ini juga tambah-tambah 9. Ini juga tambah-tambah 9. Jadi melihatnya nanti kalau ada suatu data, berapa panjang kelas dari data itu, lihat aja ke bawah, tambah-tambah berapa, itulah panjang kelasnya. Oke? Nah, sekarang titik tengah kelas. Titik tengah kelas lambangnya itu XI, yaitu setengah dari batas bawah tambah batas atas. Ini setengah dari batas bawah tambah batas atas. Jadi artinya titik tengah itu sama dengan mediannya gitu. Median. Jadi kalau 30 sampai 38 kau tuliskan 30, 31, 38, mana tengah-tengahnya? Itulah titik tengah. Atau bisa dicari dari batas bawah tambah batas atas. 38 tambah 30 itu 68. 68 dibagi 2 itu 34. Berarti ini 34. Ini tambah ini bagi 2. Nah, ini tambah ini bagi 2 43. Nah, kenapa langsung tahu? Tadi panjang kelasnya 9. Ini tinggal tambah-tambah 9 aja. Tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9. Mana ini sampai mana? 1, 2, 3, 4, 5, tambah 9. Nah, inilah dia titik tengahnya. Nah, ini istilah-istilah ini jangan lupa. Terutama panjang kelas, tepi kelas, titik tengah kelas. Yang 3 ini terutama. Tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas. Dan itu keterangan untuk datanya berbentuk tabel. Ada data berbentuk tabel bisa disajikan dalam bentuk histogram. Histogram poligon seperti ini. Ya, seperti juga yang ada di catatanmu, cara menggambarnya begini. Buat sumbu X dengan sumbu Y. Yang sumbu Y ini frekuensi namanya, yang sumbu X ini namanya interval. Udah, interval. Jadi frekuensi tadi ada si 3, ada si 6, ada 11, ada 13, ada 7, ada 10. Berarti nanti juga ada seperti itu. Nah, kelas pertama frekuensinya 3. Ambil sampai 3. Nah, ini namanya diagram belakangnya atau histogramnya. Kemudian angka yang di sini adalah tepi-tepinya. Kelas pertama tadi tepi bawah 29,5, tepi atas 38,5. Ini frekuensinya ada 3. Masuk ke kelas kedua, ada 6. Ada 6. Nah, ini ada 6. Jadi kenapa gambarnya ini dempet, rempet-rempet dia? Ya karena ini tadi. Tepi atas kelas pertama menjadi tepi bawah kelas kedua. Ya. Tepi bawahnya ini, tepi atasnya ini. Tepi bawah kelas kedua merupakan tepi atas kelas pertama. Makanya gambarnya rempet. Ya, ini. Baru yang ketiga ada sebanyak 11. Ada sebanyak 11. Bikin lagi. Nah, ini. Ada sebanyak 11, sama juga tepi bawah, tepi atas. Baru yang berikut ada sebanyak 13.
ada sebanyak 13. Ini ya. Nanti gambarmu bagus bikin kalau gambar itu. Baru yang berikut ada sebanyak 7. Yang berikut ada sebanyak 10. Nah, inilah namanya histogram. Jadi data ini bisa kau rombak menjadi seperti ini. Atau nanti sebaliknya. Ini harus bisa kau sajikan seperti tabel. Ya, data ini harus bisa kau jadikan seperti tabel. Kemudian, apa arti ini? Arti di sini angka ini masih banyak lagi. Ini. Jadi kalau kau nggak pakai ini, gambarnya harus begini. Nah, berarti mulai 0, 1, 2, 3 sampailah 29,5. Jadi dipres dia. Begitu. Udah? Nah, kemudian yang ini titik tengahnya ini pas di tengah-tengahnya ini semua. Inilah titik tengahnya. Berapa titik tengahnya tadi? Yang pertama 34, berarti ini 34. Yang kedua 43, berarti ini 43. Ini 52, berarti ini 52. 61, 70, 79. Ini namanya histogram. Poligon, hubungkanlah dia titik-titik tengahnya itu pakai belebas. Hubungkan. Ini sampai dari awal. Nah, yang warna biru namanya poligon, yang diagram batang namanya histogram. Disatukanlah ini namanya histogram dan poligon data berkelompok. Udah? Jadi kalau sekali lagi dari tabel kau harus bisa menyajikan ke histogram. Dari histogram sebaliknya nanti kau harus bisa menyajikannya ke tabel. Ingat tadi istilah-istilah ini, ada kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, ada panjang kelas, dan ada titik tengah kelas. Jadi kalau kembali ke bukumu yang catatanmu kau baca, ingat lagi keterangan saya ini, mudah-mudahan bisa kau pahami. Itulah keterangan untuk catatanmu yang saya berikan sewaktu itu. Nah, nanti saya jumpa lagi video yang berikut untuk rata-rata data berkelompok dan seterusnya. Oke, sekian dan terima kasih.